Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Samoa Channel, jumpa lagi dengan saya Nurul Prima Waktafiani di Obrolan Cerdas. Nah, obrolan cerdas kita kali ini yaitu dengan tema moderasi beragama membangun persatuan tanah air. Nah, saat ini saya sedang bersama yaitu Bapak Yudi Brata selaku Wakil Ketua Dewan Kerohaniawan Mataken Pusat dan Wakil Ketua Mataken Provinsi Jawa Barat serta Ketua Bidang Pendidikan Sekolah Bina Kebajikan. Selamat pagi Pak. Pak, obrolan kita kali ini yaitu saya ingin mengupas tema tentang moderasi umat beragama yang ada di Gunung Sindur sejauh ini Pak. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih, selamat pagi juga Bu. Menurut pengalaman saya selama saya tinggal kurang lebih 45 tahun di Gunung Sindur, ya, memang dari zaman dulu sampai saat ini semuanya berjalan baik sekali ya. Moderasi beragama di wilayah Gunung Sindur dan sekitarnya itu semua berjalan dengan sangat baik sekali antara satu dengan lainnya. Ini juga pengalaman saya waktu saya kecil. Saya masih ingat bahwa dulu itu kalau perayaan Hari Raya Lebaran, Idul Fitri itu di rumah saya itu ramai sekali ketupat dan segala macam. Begitupun sebaliknya kalau perayaan Imlek, dari pihak kita orang-orang tua Tionghoa yang ada di Gunung Sindur ini biasanya mengirimkan makanan-makanan khas Imlek kepada saudara-saudara kita yang Muslim di berbagai wilayah di Kecamatan Gunung Sindur. Nah, ini sudah itu kurang lebih tahun 80-an ya. Dan sekarang sendiri kita ketahui bersama belum lama ini ada perayaan ya atau peringatan MTQ se-Bogor ya di wilayah Kecamatan Gunung Sindur ini, dan kita sebagai tuan rumah tanda kutip ya, karena di wilayah Gunung Sindur memang ikut berpartisipasi untuk semua, dan ini adalah hal yang positif menurut saya. MTQ ini kan pedoman khusus sebagai saudara-saudara kita yang Muslim, bagaimana menggali nilai-nilai Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Dan kalau saya sendiri kebetulan saya adalah juga alumni dari Universitas Islam Negeri Jakarta ya, mendengar satu kata bahwa Islam itu adalah rahmatin alamin, artinya rahmat untuk semua. Jadi kegiatan MTQ kemarin itu adalah rahmat bagi semua, karena semua unsur, semua agama bersatu padu ikut meramaikan dan ikut mensukseskan acara MTQ kemarin. Jadi secara umum memang kegiatan ya MTQ kemarin itu merupakan salah satu bentuk moderasi ya bagi semua umat di wilayah Kecamatan Gunung Sindur. Kan dalam sambutannya mewakili Bupati Pasekda Kabupaten Bogor ini kan yaitu Haji Burhanuddin mengapresiasi umat agama lain yang mau ikut untuk menyukseskan acara tersebut ya Pak. Ya. Nah, komunikasi seperti apa nih Pak yang dibangun oleh pemerintah dan para ulama sendiri khususnya untuk umat agama lain yang ikut acara kemarin? Baik, Sekda kemarin mengatakan bahwa acara itu diikuti oleh seluruh agama. Betul, memang itu betul sekali. Artinya tadi di awal saya sampaikan bahwa MTQ kan menjadi pedoman bagi saudara kita yang Muslim, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Artinya Al-Quran atau Islam sebagai rahmatil alamin itu menjadi nyata. Artinya memang itu semua berlaku untuk semua umat manusia. Artinya pasti ayat suci atau kitab suci menginginkan manusia itu berbuat baik. Nah, kita melihat dari sisi yang seperti itu. Pasti kita yakin semua agama mengajarkan satu kebaikan ya. Cuma dari sisi mananya kita melihatnya. Artinya bahwa semua yang ada ya kegiatan MTQ yang di kemarin, terus apa yang dilakukan pemerintah, ya jelas artinya pemerintah mengikut sertakan semua elemen agama, elemen masyarakat di dalam semua kegiatan, karena satu kegiatan itu adalah untuk semua. Artinya ya kita saling bahu membahu, saling bantu membantu supaya setiap kegiatan yang berlandaskan agama dan berlandaskan kenegaraan itu bisa berjalan baik. Tentunya jadi saya katakan di awal bahwa negara kita negara yang beragama, artinya menjunjung bahwa ketuhanan Yang Maha Esa itu yang utama atau yang paling tinggi. Kurang lebih begitu. Jadi untuk para pemerintah atau para pejabat yang ada, kalau dibilang harus pesan ya selalu mengikut sertakan lah seluruh elemen bangsa, baik dari agama, dari suku ya, sehingga bisa berjalan dengan baik kegiatan-kegiatan yang bersifat umum untuk negara, agama dan bangsa kita.
Lalu di Kecamatan Gunung Sindur ini kan tepatnya di Desa Pabuaran sendiri dinobatkan sebagai desa kerukunan. Betul. Nah, yang dimana Desa Pabuaran ini mewakili Jawa Barat untuk tingkat nasional nih Pak. Nah, pesan apa sih Pak yang bisa Bapak sampaikan kepada umat khususnya yang di luar Desa Pabuaran dalam membangun kerukunan ini Pak? Oke. Prinsipnya kita adalah dalam satu wilayah Kecamatan Gunung Sindur. Artinya Desa Pabuaran juga adalah bagian dari wilayah Kecamatan Gunung Sindur. Artinya pada saat Pabuaran dikatakan sebagai desa kerukunan, itu intinya secara umum ya seluruh ya Kecamatan Gunung Sindur ini adalah masuk dalam itu semua. Pesannya gini, kerukunan itu tidak sekedar ucapan, artinya memang harus ada aksi yang benar-benar nyata. Tapi kita lihat dari zaman dulu dan sampai hari ini, kerukunan itu tetap dijaga di wilayah Kecamatan Gunung Sindur. Kiranya kalau Pabuaran dijadikan sebagai desa kerukunan, itu menjadi tanggung jawab kita semua, seluruh desa-desa yang ada di Gunung Sindur, pada khususnya, dan seluruh desa di wilayah Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat tentunya. Karena memang penting kerukunan, ya sebagaimana semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, ya berbeda-beda tetap satu. Artinya itulah harapan para pendiri bangsa kita, bahwa Indonesia ini berbeda, tapi satu, untuk membangun bangsa ini dengan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang maju dan kesejahtera untuk seluruh warga negaranya. Oh iya Pak, kan seperti yang kita tahu nih di tahun politik sekarang ini terkadang masih banyak politik yang mengedepankan politik identitas keagamaan sehingga membuat sekat-sekat di tengah masyarakat ini nih Pak. Nah, sebagai pendidik idealnya seperti apa nih Pak yang harusnya dicontohkan para elit kepada masyarakat ini Pak? Oke. Negara kita adalah negara beragama ya, bukan negara agama. Artinya, tetapi pada prinsipnya atau pada pelaksanaannya, memang banyak tokoh-tokoh agama yang juga terjun dalam bidang politik. Itu pun tidak masalah buat kami. Artinya, selama agama itu dibawa untuk politik yang baik, politik yang bersih, politik yang jujur, ya tidak masalah. Karena tentunya orang berpolitik juga harus dengan nilai-nilai agama. Jadi kita boleh istilahnya mengungkapkan ini loh, nilai kebaikan agama A, agama B dalam berpolitik. Jadi kalau untuk politik identitas sendiri secara umum ya jangan terlalu terlalu terbuka ya. Artinya apa? Kita boleh membawa nilai-nilai agamanya yang sifatnya bersifat umum, artinya bisa diterima oleh semua, sehingga politik ini tetap berjalan dan pembinaan keagamaan itu tetap bisa berjalan dengan baik. Iya Pak, satu lagi nih, kan maraknya berita hoax ini bisa menimbulkan suatu perpecahan nih Pak. Bagaimana nih Pak membentengi generasi milenial saat ini dalam membangun kerukunan? Nah, baik seagama maupun antar agama lain nih Pak. Oke. Sebenarnya kalau masalah hoax ya, kita kembali kepada pembinaan mental, akhlak, dan iman itu sendiri. Artinya gini, kalau di dalam agama Konghucu itu ada istilah, ada satu ayat suci mengatakan banyak-banyak belajar, ya, pandai-pandai bertanya, ya, hati-hati memikirkannya, sungguh-sungguh melaksanakannya. Artinya kita harus banyak belajar menerima satu berita, pelajari dulu, ya. Kalau memang tidak jelas, pandai-pandai bertanya, artinya pertanyaannya harus benar-benar bijak ya. Lalu ya hati-hati memikirkannya. Artinya setelah pertanyaan itu dijawab, itu dipikirkan dengan baik-baik. Apakah ini benar-benar nyata atau benar-benar sekedar hoax? Baru setelah yakin benar atau tidaknya, baru sungguh-sungguh melaksanakan dalam pengertian inilah yang harus dilakukan untuk menangkal hal hoax seperti ini. Kira-kira seperti itu. Jadi pesannya untuk para pelajar dalam hoax ataupun siapapun itu semua, diteliti dulu berita-berita yang belum pasti kebenarannya, diperhatikan dengan baik, setelah teliti, kalau sudah yakin, barulah berita ini boleh dipercaya atau boleh dilakukan sebagaimana arahan berita tersebut. Kurang lebih seperti itu. Itulah tadi obrolan kita dengan tema moderasi beragama membangun persatuan Indonesia. Nah, saya Nurul Prima Oktaviani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.